Kaget, hah pakai jilbab tapinya ini ketat gitu kan, baju apa, oh sampai semua bentuk tubuhnya kelihatan. Pojok itu ada seorang yang berkerudung, yang berhijab pakai sadar. Nah dia pikir itu wanita gitu kan, ternyata dia dibuka segala macam. Setelah tahu dia curiga, jangan ini bukan wanita. Ternyata benar bukan wanita, terus dia menangis sedih banget gitu ya. Itu kan disalahgunakan. Masya Allah, biasa keberaniannya patut ditiru nih teman-teman semua untuk mempertahankan sebuah kebenaran, untuk menyuarakan kebenaran, bahkan kebaikan ya, karena ini kan perintah Allah gitu. Nah, kalau misalnya Bunda Nining nih, kan sulit banget ya udah setelah berjuang mempertahankan hijabnya itu gimana, nah pasti kan ada nggak sih godaan-godaan gitu, dan apa yang bikin Bunda Nining tuh istiqomah gitu akhirnya berhijab sampai saat ini? Sejak saya ikut training itu udah di semacam apa ya, diajarkan bahwa kita kalau mendengarkan kebenaran dari Allah itu sami'na wa ata'na, al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan, janganlah kamu ragu. Jadi ketika dapat info tentang kewajiban berkerudung, udah bismillah aja. Makanya saya sampai dengan orang tua itu berselisih paham gitu ya. Sampai dengan teman-teman juga alhamdulillah sih kita ketemu teman-teman orang yang saling mendukung, jadi nggak terlalu banyak halangan gitu ya untuk berkerudung, malah kita mengajak yang lain gitu kan, termasuk ibu saya yang tadinya nggak berkerudung udah alhamdulillah pakai, adik-adik juga gitu. Kemudian lingkungan sekolah, nah itu juga waktu sekolah itu ketika saya lulus kan yang pakai kerudung itu rata-rata kelas 12, saya dan beberapa teman kelas 12 dan satu orang kelas 10 masih kelas 10, dia cuma satu orang kelas 10. Tapi ketika kita lulus tuh yang pakai kerudung nggak ada, karena yang kelas 10 ini takut. Oh jadi dia nggak sampai dikeluarkan, tapi dia pindah sekolah. Dia kalau nggak salah itu. Oh iya, sempat dengar juga sih waktu itu tuh Pak Nasir ya kalau nggak salah itu kan juga mendukung para muslimah di Indonesia tuh untuk berhijab, terus kemudian bikin himbauan juga kepada sekolah-sekolah di Muhammadiyah untuk menerima yang keluar, yang dikeluarkan dari sekolah untuk Saya pindah ke Muhammadiyah, akhirnya di teman Muhammadiyah. Jadi kan pihak Muhammadiyah manggilin, silakan kamu mau sekolah di sekolah Muhammadiyah manapun silakan pilih, di mana aja. Jadi bisa milih. Soalnya waktu itu orang tua kamu udah Rawamangun terkenal lebih ketat gitu kan. Jadi tapi ternyata terus terang lebih sedih keadaannya di sana karena apa? Mabok di sana ya teman-teman. Lingkungannya lebih enak di negeri. Karena waktu itu brandingnya ya gitu, dikenalnya gitu kan, itu lebih bagus gitu dari swasta, dan waktu itu swasta juga belum bagus kayak sekarang, beda banget. Dan saya malah gara-gara nih pakai jilbab, tadinya Muhammadiyah juga tidak berjilbab kan, nggak berjilbab, ada juga nggak berjilbab. Habis itu saya dengan sana, gara-gara kamu nih katanya, nih katanya apa pakai jilbab, harus sekarang dijilbabin, yang umur berlian, dibully gitu, begitu pindah dari Muhammadiyah dibully juga karena gara-gara saya pakai jilbab, akhirnya Muhammadiyah peraturan harus pakai jilbab gitu. Jadi mereka udah kadang nanti tinggal ke sini pulangnya gitu. Nah itu juga yang itu kan Muhammadiyah ya terima. Tapi juga madrasah Aliyah juga dulu belum pakai kerudung, atau pakai kerudung pun hanya di sekedar nempel aja. Sekolah Islam atau sekolah apa belum. Memang itu kita baru mulai booming ya setelah ada revolusi Iran kalau nggak salah. Tahun 80-an gitu ya. Jadi model-modelnya juga nggak kayak Indonesia kan, cuma ibu-ibu dulu cuman yang penting menutup gitu ya. Ditaruh aja juga ketutup malah kadang rambutnya. Kelihatan. Di sini atau lehernya kadang. Nah itu modelnya itu dulu mungkin kita bisa bilang ada dari Iran gitu ya. Nah kalau ini pas zamannya siapa Ibu? Bu Ratu ya, saat demonstrasi di kantor. Oh iya. Ini teman-teman pada datang, aku nggak. Ini juga ini di sini ada Bu Ratu. Ini Bu Ratu yang ini ya Bu yang? Iya. Ini bener Ibu imut banget bener. Tapi beraninya loh. Ini anak 14 tahun yang ditakuti sama pemerintah. Masya Allah, Ibu luar biasa.
Nah, Ibu waktu itu lagi demonstrasi ya. benar yang ini. Iya ini. Demonstrasi untuk Kan jilbab untuk Supaya- keputusan pelarangan jilbab itu dicabut. Masya Allah. Pelarangan Iya betul waktu itu ada peraturannya ya. Benar. Luar biasa. Jadi coba Bu kita balik lagi. Nah, kalau misal tadi kan Bu Nining sempat menyinggung bahwa orang tuanya itu sempat tidak mendukung gitu. Nah, Vidya pengen tanya nih ke bunda-bunda sekalian, gimana sih respon gitu dari pihak keluarga, teman-teman gitu saat itu, apakah benar-benar mendukung gitu keputusan, kan pada saat itu berhijab itu merupakan keputusan yang sangat besar gitu kan Bu. Nah itu seperti apa sih, boleh diceritakan dari Bunda Intan? Nggak ada yang Bunda Intan juga tidak didukung sama pihak keluarga. Oh, keluarga, teman, nggak ada yang mendukung. wah. Tapi juga nggak ada yang menentang. Nggak ada yang Jadi membiarkan saja Ya. gitu Bu. ya udah kalau kamu itu ya pilihan kamu, resiko ya tanggung. Maksudnya ketika saya udah akhirnya bertekad untuk keluar, itu orang tua nggak tahu. Ya. Kita ke semua barang-barang dibawain, kenapa? Cuti. Masya Allah, luar biasa. Tadi sedih banget nggak sih Bunda? Enggak, luar Tidak biasa. ada sedih, tidak ada. Itu Masya Allah, kalau kita di jalan Allah luar biasa. Tidak ada sedih, tidak Susah kan happy pasti aja. kan, keterima kerjanya Nah, susah, gitu, kuliahnya susah. ditakutinnya seperti itu. Ditakutinnya gitu. Sama rohis rumah sakit apa. Jadi sekarang kerja tuh susah, nanti kamu susah kerja. Enggak Pak. Apalagi waktu itu kan Krismon ya. Belum. Enggak, enggak. Tapi pada saat itu memang ekonomi kita bener-bener ini masih minim. Oh iya Iya. benar. Tapi zaman dulu memang murah, semuanya serba murah sih. semua serba murah. Tapi Iya, jadi tapi begitu saya keluar, langsung saya ketemu juga sama teman-teman PII, dikasih surat nih kalau kamu mau kerja di RC aja. Hari itu saya kasih, hari itu kerja. Masya Allah. Langsung. Memudahkan ya. Benar-benar. Jadi benar ya kata Allah ya, kalau misalnya kamu mengambil keputusan karena Allah gitu, Allah nanti yang akan berjalan. diganti Pasti. gitu, dikasih jalannya gitu. Pintu rezeki itu datang dari mana saja gitu ya Bu ya. Itu keyakinan Ibu saat itu gitu. Kalau Luar kita di biasa. jalan Allah, Allah bukakan jalan-jalannya. Benar. Alhamdulillah. Kalau dari Bu Ratu juga seperti itu. Apakah Jadi, keluarga? tadi bilang ya terserah kalau memang. Oh iya. Jadi juga nggak ayah bilang mendukung sih, ya mendukung karena secara akidah ya, cuma secara ekonomi kan nggak bisa. Tapi masya Allah setelah saya keluar dari Muhammadiyah, banyak sekali donasi untuk saya, untuk membeli seragam baru, Oh gitu, untuk Masya Allah, beli luar biasa. semua kebutuhan. Padahal saya masuk Muhammadiyah itu gratis ya, tapi memang kalau tiap bulan tetap bayar. Bahkan dari situ saya menjadi pengusaha waktu itu, bikin jilbab sendiri, saya Masya jual Allah. dari modal emas sampai ratusan jilbab saya bikin. Masya Jadi Allah. waktu itu malah saya masih SMA kelas 2 itu saya sudah memegang waktu jutaan. Zaman itu juta tuh kayak sekarang ratusan juta. Iya, gitu. iya. Dulu tuh gede banget Gede. gitu. Karena masih 25 perak naik bus dulu ongkosnya. 25 rupiah gitu kan. Terus cuman yang sedih dulu ada teman saya pakai jilbab, kemudian dia orang tuanya kan ahli internet. Dia sampai diusir usianya 16. Dia sampai diusir sama orang tuanya, sampai tidak diakui anak. sedih. Sampai meninggal orang tuanya. Nggak diakui. Nggak diakui anak. Tapi dia tetap istiqomah Tetap pakai berhijab jilbab. sampai saat ini. Masya Allah. Sekarang kita udah putus waktu itu nggak ketemu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dulu tuh memang perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Di luar sana tuh ternyata banyak gitu yang menghadapi tantangan, cobaan supaya istiqomah gitu dalam berhijab. Ternyata nggak awalnya doang yang susah, tapi seterusnya juga ada tantangan lagi, ada tantangan Selalu lagi. ada. Selalu ada. Gitu. Bener, kalau Bu Nining ada nggak sih dulu teman-teman atau keluarga yang menentang gitu? Ya, alhamdulillah ya. Allah kasih jalannya nggak begitu ribet ya. Jadi ibu yang tadinya menentang juga akhirnya terserah kamu lah kalau gitu. Dikasih tahu nggak mau didengar gitu ya, bukan nggak mau didengar. Saya bilang bukan melawan, kan kita kalau keluar planning pay itu kita yang pertama kali kita datangi ibu kita untuk minta maaf gitu ya segala macam. Jadi ibu saya menangis apa tapi saya nggak marah nggak apa, cuma dia ketawa aja gitu. Artinya nggak marah. Kan ada orang yang sampai melawan ibunya, ini kan perintah Allah gitu. Ada begitu caranya, tapi enggak, saya waktu itu enggak, alhamdulillah. Sampai akhirnya ibu saya udah terserah kamu deh kalau gitu, katanya gitu. Kalau kamu pakai mau apa mau enggak terserah kamu gitu. Ya alhamdulillah lama-lama adik-adik juga pakai gitu. Kamu banyak yang ikut. Iya, akhirnya banyak ikut, teman-teman juga. Apalagi sih emang lingkungannya itu tuh
kalau ada setiap hari Jumat itu kita ke Menteng Raya, acara kajian PI, jadi selalu saling menguatkan gitu. Kalau ada masalah-masalah kita cari solusinya seperti apa gitu. Jadi kalau ada lagi kebetulan saya di SMA kan SMA umum ya, itu banyak agama yang lain juga gitu. Itu sering kita debat-debat dengan orang-orang non juga kan gitu ya. Sampai masalah kerudung, kamu kok nggak pakai kerudung gitu kan? Kita kan emang bukan ini yang pakai kerudung di agama kita, cuma biarawati aja, kayak gitu kan? Orang suci aja gitu ya, orang suci aja, orang suci itu biarawati loh. Jadi kamu nggak pakai kerudung karena ini kan ada perintahnya, saya bilang gitu di kalau nggak salah di surat ulangan kitab 1 Injil ya, Injil. Karena saya sama teman-teman yang non muslim waktu SMA itu dari SMA. Emang ada dorongan untuk sering debat juga tuh, ini beda agama ya. Karena skripsi saya, S1 saya itu skripsinya membahas tentang pengaruh tata cara berbusana terhadap daya rangsang seksual. Oh gitu. Nah jadi saya ambil dasarnya dari Bible, dari Quran gitu ya. Ini ya. Kan guru saya enggak ada psikologi. Saya nggak tahu busana. Saya lulusan tata busana di IKIP Jakarta dan gitu ya. Oh iya, pas. Masih bahasanya agama itu saya masukin juga, termasuk kewajiban untuk orang Nasrani itu juga ada dalam Bible, aku bilang gitu. Enggak, itu kan untuk orang suci, jadi kamu kan nggak merasa diri kamu atau urusan itu suci lah, katanya gitu. Kita orang biasa aja. Kalau kita umat Islam kan walaupun kita nggak boleh mengaku suci, tapi kita berusaha untuk mensucikan diri gitu dengan cara kurung itu kan menjaga hati kita dijaga. Kalau kita pakai gini terus mau berbuat hal-hal yang negatif tuh kan malu gitu ya. Nah, sekarang udah banyak yang orang nggak tahu malu kali ya, karena apa? Dia pakai kerudung tapi merokok misalnya. Dia pakai kerudung ternyata ada yang kerudung itu hanya sebagai penutup aja, dibuka ternyata di dalamnya ada yang salib gitu. Itu ada yang ada yang disalahgunakan seperti itu ya. Tapi ya itu artinya perintah berkerudung atau berhijab itu sebetulnya ada sejak agama-agama sebelumnya gitu. Nah, dalam Al-Quran itu menyempurna gitu ya, sampai bentuknya, batasan auratnya gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada batasan aurat, kalau dalam Islam itu udah lebih lengkap gitu. Nah, Bunda-bunda kan sudah melihat ya bagaimana proses hijab itu sangat dakwahnya itu sangat pesat gitu berkembang di Indonesia ini gitu, karena kita itu hidup di negara yang mayoritas memang muslim gitu. Nah, bagaimana sih melihat fenomena tersebut? Apa perasaan bunda-bunda terhadap hal itu gitu? Karena kan bunda-bunda ini termasuk generasi awal yang dalam berhijab gitu kan, karena mereka bunda itu sangat influencer. Itu kalau kata aku bunda tuh ini influencer berhijab gitu. Kayak dulunya tuh pas awal perjuangan hijab itu tuh bunda-bunda ini influencernya gitu. Jadi setelah bunda-bunda ini berjuang akhirnya banyak tuh pengikutnya, masya Allah, luar biasa. Mungkin bunda kalau misal punya Instagram udah berapa juta followers gitu kak. Kalau di zaman sekarang seperti itu mungkin karena menginisiasi membuat perubahan yang sangat besar gitu kan. Betul, dan sangat menginspirasi gitu ya, sangat menginfluence semuanya pasti. Nah, bagaimana sih tanggapan bunda nih saat ini kan hijab itu kayak mudah gitu digunakannya. Para muslimah tuh nggak menghadapi tantangan yang sesulit bunda di sini. Seperti kita tuh kayak ke toko penjaganya udah berhijab, bahkan ke toko yang bosnya non muslim gitu, pegawainya berjilbab gitu, dan nggak ada larangan untuk itu. Bagaimana perasaan bunda di zaman sekarang ini? Apakah seneng bersyukur, sih, bahagia? bagus, seneng. Cuma kadang-kadang terkaget, pakai jilbab tapi ini ketat gitu kan, baju apa? Sampai semua bentuk tubuhnya kelihatan. Terus ya sering-sering ke ini aja. Udah gitu kan termasuk saya ini orang tua tapi gaptek ya, jadi nggak begitu ngeliatin apa itu TikTok. Iya lah, macam-macam dia. Jadi sering aja dengar berita, wah dia berjilbab tapi kok kelakuannya seperti itu. Itu jadi terkaget ya, bener ya. Memang jilbab itu harus mulai dari akidah. Dari akidah kepada Allah dan akhlak, mencontoh dan perintah Rasul. Itu kalau nggak mulai dari situ,
gitu, ya itulah yang terjadi. Ya, jadi memang Bunda tuh bahagia ya sebenarnya ketika hijab nih saat ini tantangannya tidak sesulit zaman Bunda dulu gitu. Tapi ya itu masih ada PR lagi gitu. Dan semoga Bunda nggak nyerah gitu ya dengan melihat kondisi saat ini. Semoga tetap terus menginfluence kita semua gitu. Masya Allah. Nah kalau Bunda Ratu gimana Bun? Melihat zaman sekarang tuh mudah gitu berhijab, senang nggak sih? Alhamdulillah, saya sih sebenarnya senang karena perjuangan kita tuh insya Allah nggak sia-sia ya. Sudah bisa sekarang udah bebas, sudah ada larangan lagi satu sisi. Tapi satu sisi lain kita kadang sedih gitu karena mereka berjilbab tanpa ilmu. Kita tuh dulu berjilbab dengan ilmu. Selain akidah kita, nah kita ada ilmunya gitu kan. Jadi kita paham makanya kenapa kita segala goncangan tidak sanggup karena kita tahu ilmunya gitu kan. Jadi kita tahu bisa mempertahankan seperti apa. Sekarang kan banyak fenomena bahkan untuk kriminal aja kan. Ketika yang kutil ya di supermarket pada pakai jilbabnya besar-besar gitu. besar Iya. kemudian yang ada laki-laki pakai cadar Masuk ke tempat perempuan untuk melihat tubuh orang ganti gitu kan. Jadi disalahgunakan seperti itu gitu. Apalagi sekarang udah banyak ibu-ibu kemana-mana beriringan pergi keseragaman pakai teman kan disiarin di sosial media. Itu kadang sedih di situ ya Allah. Mereka ya dalam satu sisi berusaha menutup auratnya, tapi satu sisi lain mereka buka kembali auratnya gitu dengan lenggak-lenggok mereka gitu. Itu aja. Itu aja. Nah itu luar biasa juga ya ternyata masih ada girohnya gitu sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini giroh semangat untuk makna hijab yang sebenarnya itu masih terjaga gitu. Dan alhamdulillah berarti ya. Nah kalau misalnya Bunda Nining, gimana Bunda melihat kondisi saat ini yang Bunda tuh kemana-mana melihat para muslimah tuh udah berhijab dengan segala modelnya, fashionnya gitu. Gimana Bunda senang apa gimana Bun perasaannya? Sebetulnya dengan maraknya kerudung atau jilbab atau hijab itu bahagia banget gitu. Cuma banyak hal-hal yang disalahgunakan. Misalnya ya tadi ternyata kerudung bisa untuk kejahatan ya. Betul. Melihat itu ada yang kisah itu ada seorang wanita masuk ke musola gitu ya. Dia mau sholat tapi dia mau ganti baju. Di pojok itu ada seorang yang berkerudung yang laki-laki pakai sandal. Nah dia pikir itu wanita gitu kan, ternyata dia dibuka segala macam. Setelah tahu dia curiga jangan ini bukan wanita, ternyata benar wanita. Dia menangis sedih banget gitu ya, itu kan disalahgunakan. Kemudian juga tadi model, jadi tadi seperti kata Bunda Ratu bahwa disalahgunakan tanpa ilmu tadi ya. Betul. Tanpa ilmu sehingga mereka dengan mudahnya menanggalkan, jadi nggak merasa penting kerudung itu. Apalagi kalau sekarang kan saya mengajar di madrasah aliyah negeri, itu mewajibkan kerudung itu udah wajib banget gitu ya. Kalau di sekolah umum kan yang mau aja gitu ya. Kalau di madrasah aliyah itu wajib, dan itu udah wajib. Cuma saya sempat sedih, ada salah seorang murid saya lulus dari madrasah aliyah itu jadi foto model dan dia sudah menanggalkan kerudungnya. Jadi itu yang membuat saya sedih. Jadi mungkin apa dia kena pekerjaan pilihan, jadi dia menanggalkan apa dia foto model gitu. Saya bilang nggak melekat, padahal insya Allah guru-guru di madrasah saya itu udah mengingatkan ilmunya segala macam. Cuma ya sekarang kembali ke pribadinya masing-masing, bagaimana dia bisa istiqomah gitu ya dengan kerudungnya. Kalau dia hidup ini untuk mencari ridha Allah gitu ya, tentu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan hal-hal yang diperintah Allah. Tetapi kalau dia lebih cenderung ke arah keduniaan gitu, kayak nanti kalau aku pakai kerudung nggak dapat kerjaan gitu kan ya, nggak dapat kerjaan. Jadi ada orang yang masih seperti itu, mungkin karena tuntutan hidup kali ya. Itu yang mungkin yang perlu kita sadari, bahwa kita perlu memberikan semacam pengetahuan. Ya memang kita menyebarkan ilmu itu nggak semuanya akan menerima, ada yang terima ada yang enggak. Tapi kita sebagai orang yang sudah menjalankan perintah Allah itu jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan gitu kan.
kadang-kadang orang itu ingat, orang itu tahu, tapi karena dorongan hidup itu ya, dia terpaksa melepaskan. Dan kita sebagai orang-orang yang lebih paham tentunya harus bisa mengingatkan lagi, tetap ingatkan. Karena mungkin sekali ini dia masih tertutup hatinya. Lain kali mungkin dia terbuka gitu kan. Jadi melihat fenomena yang ada sekarang ini, jadi kerudung itu hanya tren, kemudian aturan berkerudung ada ya. Pertama menutup aurat, menutup dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian bentuknya jangan ketat gitu ya, kemudian tidak transparan gitu kan, itu kan hal-hal itu sudah disampaikan. Tetapi pada kenyataannya banyak yang masih melakukan seperti itu. Ada yang pakai kerudung tapi tangannya terbuka kemana-mana gitu ya, ada yang pakai kerudung tapi pakai celananya ketat gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti ini saya kira mereka banyak nggak ngerti gitu ya. Tetapi karena kebiasaan dan menganggap sepele, mungkin ya menganggap remeh, kalau udahlah gitu, itu kan urusan nanti lah, salah aku dengan Allah aja. Mungkin mereka nggak ngerti, justru nggak ngerti. Mereka tanya pakai kerudung aja. Mana ada yang karena tren. Betul nih, menarik banget nih Bunda nih bahasannya, karena tadi kita benar-benar bahas tadi kan kalau Bunda ini perjuangan awal berhijab itu karena benar-benar paham ilmunya, paham maknanya, kenapa harus berjilbab. Nah, beda nih kalau sekarang ya Fitya ya. Kalau Fitya, menurut Fitya nih melihat anak-anak zaman sekarang nih seperti apa sih yang berhijab nih, kan banyak banget nih. Seneng sih, tapi gimana gitu? Iya, karena itu kita bisa mempertahankan kebebasan kita sebagai seorang muslimah gitu kan. Kita bebas berhijab gitu. Cuman yang jadi PR hari ini adalah kita itu melihat Kak bagaimana sosial media itu berkembang sangat pesat gitu, sehingga kemarin itu banyak sekali kasus yang dia itu berjilbab tapi maaf ya Bu, itu dia melakukan ya hal-hal yang tidak menggambarkan gitu sebagai seorang muslimah gitu, melakukan porno aksi dan lain-lain gitu. Bahkan influencer pun Kak, selebgram itu kalau misal dia punya masalah gitu atau bercerai, melepas jilbab gitu, itu kan sesuatu yang aneh gitu, yang menjadi kok bisa gitu kan, apa makna hijab buat mereka. Mungkin Bunda mau memberikan pesan gitu para hijabers nih yang sudah berhijab gitu untuk mempertahankan hijabnya, mungkin dari Bunda Ratu, silakan. Ya, kalau menurut saya berjilbab dulu, ya kan, nggak apa-apa sebelum ilmu, tapi jangan setelah berjilbab tidak membahas apapun, pelajari jilbab itu apa gitu kan. Jadi bukan cuma kita pakai jilbab terus udah jalan apa adanya, jadi dia nggak tahu ilmunya harus bagaimana. Kalau dengan jilbab ini akhlak kita harus bagus, tutur kita harus bagus ya kan. Terus kalau bisa juga kita pun ada ilmu supaya orang tanya kita bisa aja jawaban, bisa menjelaskan gitu. Jadi bukan cuma sekedar hijab aja. Memang kalau kita belum apa-apa langsung pakai jilbab ini nggak apa-apa, tetapi jangan lupa kita belajar setelah itu. Ketika ada kesempatan ya, misalnya kebetulan saya suka diminta untuk pembinaan keputrian. Nah disitulah kesempatannya untuk menerangkan gitu ya, bahwa karena yang masuk di madrasah itu nggak semuanya awalnya dari dari madrasah sanawiyah, ada yang dari sekolah umum SMP gitu ya. Jadi awalnya itu harus kita berikan semacam pengetahuan tentang kerudung, tentang batasan-batasannya, tentang kewajiban-kewajibannya. Ini selalu harus kita sampaikan setiap saat gitu, setiap waktu ketika pembinaan atau apapun. Karena di antara anak murid itu juga ada yang pakai kayak tadi ya, mungkin kelihatan rambutnya atau dia nggak pakai siput gitu kan, rambutnya kemana-mana, hanya sekedar itu. Jadi nggak lepas-lepasnya kita ingatkan, dan nggak lepas-lepasnya kita selalu memberikan petunjuk gitu ya, ini loh yang seharusnya. Dan setelah itu kita saya sebagai guru berkewajiban mengingatkan, setelah itu terserah mereka. Jadi kita memang nggak ada paksaan ya, kita nggak bisa memaksa mereka, kamu nanti kalau setelah dari sini harus pakai kerudung, tidak. Tapi kita memberitahu, mengingatkan akibat-akibatnya, kemudian fungsinya kita berkerudung itu apa gitu kan ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa tutuplah seluruh tubuhmu kecuali yang nampak, agar kamu dikenal. Dikenal artinya orang wanita ini berkerudung. Karena sebetulnya kalau kita melihat orang yang ada di hati kita apa? Nyaman. Betul.
Ada kalau ada karena saya ada belanja misalnya yang melayani orangnya ada kerudung, insya Allah aman orangnya gitu ya. Jadi kita ada rasa nyaman melihat orang-orang yang berkerudung, berjilbab atau berhijab. Tapi yang memang kecewa ketika ada orang yang berkerudung tadi menyalahgunakan kerudungnya, dia sampai melakukan hal yang negatif ya. Banyak sekali contoh. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menelan begitu saja info-info yang negatif tentang kerudung karena maaf ya, Islam itu diserang dari berbagai sudut ya, menjelekkan dari segi jilbab itu. Jadi kalau ada berita-berita negatif jangan mudah termakan begitu ya. Jadi kita kalau ada negatif tentang kerudung kita pelajari dulu apa benar gitu ya kan, karena dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu menerima info check and recheck. Jadi kalau ada yang negatif tentang jilbab itu tolong jangan mudah percaya dan selidikin dulu. Itu aja mungkin ya, karena keinginan seorang itu berkerudung itu dari hati nuraninya. Jadi kalau kita sudah bisa mengutuk, tidak gitu ya, kita bisa mengutuk atas izin Allah dia pakai. Tapi kalau udah kita ajak dia tidak mau menjalankan urusan dia dengan Allah. Jadi kita bisa memaksa juga gitu ya. Karena apa ya? Sedikit saya tambahkan mungkin. Ya. Jadi rasanya gitu ya, akar permasalahan utamanya itu adalah rumah. Kenapa gitu? Kok dia pakai jilbab, tapi dia sampai mau berbuat yang macam-macam gitu. Insya Allah itu dari rumah gitu. Saya ingat waktu dulu saya kecil, bukan kecil lah ya, SMP, SMA gitu. Orang tua kita tuh hampir nggak pernah ngelarang kita jangan nonton porno misalnya. Teman-teman kita juga pada banyak yang mau yang nonton porno, baca-baca stensilan apa gitu. Itu kita yang di rumahnya insya Allah gitu. Kalau yang nggak mau itu biasanya di rumahnya itu dia menemukan kedamaian di rumahnya gitu. Contoh-contoh yang baik gitu ya, kayak misalnya contoh kecil, saya ingat banget tetangga saya tuh ada kalau latah, masya Allah, kalau latah itu segala omongan kotor dikeluarin. Oh ini emak-emak gitu kan ya. Dan benar anaknya itu aduh nakal, banyak macam-macam, yang hamil duluan, yang apa. Itu padahal bertetangga deket sama saya. Kita aduh malah takut lah kalau anak laki sama anak perempuan. Jadi kalau saya ngerasa memang rumah itu sumber inspirasi anak. Makanya sekarang justru ngeri dengan perempuan kerja, ya kan? Di rumah itu bener-bener cuma malam doang. Nyampe rumah dia udah capek, yang ada ngomel sama anaknya. Jadi anaknya kemana larinya? Dia lari ke internet, kemana-kemana yang bukan dari rumahnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti di Sabile ID akan ada pembahasan lebih lanjut soal itu Bu, tarbiyah jinsiah ya berarti masuknya. Bagaimana orang tua itu mendidik anaknya gitu. Kenapa? Ya? Betul, bagaimana ditanamkan sejak dini gitu batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Menarik gitu. Itu mudah-mudahan nanti ada di Sabile ID. Kita nantikan saja. Betul banget. Nah, terima kasih banyak nih Bunda Nini, Bunda Ratu sudah memberikan nasihatnya ya, yang sangat menginspirasi, kisahnya yang sangat menginspirasi. Nah kemudian nih di luar sana gitu Bunda masih banyak juga nih teman-teman kita gitu, saudara-saudara kita yang mungkin belum tergerak hatinya untuk berhijab. Nah kalau pesan dari Bunda Intan, ada nggak sih mau ngasih pesan apa untuk para teman-teman kita nih, saudara-saudari kita yang belum berhijab? Ayo ngaji. Masya Allah. Ngaji. Betul. Ngaji. Itu aja pesannya, karena tadi seperti Ibu Nining bilang ya, betul. Bunda Nining, bahwa kalau dipaksa diwajibkan di sekolah gitu. Dia di sekolah pakai jilbab, di rumah nggak tahu. Iya. Iya kan? Jadi udah ngaji. Benar-benar. Karena kuncinya dari situ ya, kunci awalnya yang kuncinya dari situ. Pergaulan Dan yang satu, apabila kita membaca Al-Quran, bacalah artinya. Betul. Karena mu'alaf itu banyak justru mereka jatuh cinta sama Islam karena dia baca terjemahannya Al-Quran ya, Masya Allah, luar biasa. Itu, jadi nggak mungkin kita pun yang udah berjilbab ini kalau nggak baca Al-Quran, nggak kembali belajar, nggak kuat. Iya, betul.
Jadi Ya. istiqomahnya itu karena kita terus berpegang gitu ya Ya, sama Al-Quran. terus menerus. Orang setan aja terus-terusan kok menghubungkan kita. Iya. Jadi kalau dikasih pesan panjang-panjang juga nggak bisa. Udah Naji, udah Betul, itu aja. Oke, baik, terima kasih nih bunda-bunda yang Luar sudah biasa. hadir di sini, sudah menginspirasi kita semua, sudah menjadi influencer ya dulu ya, Iya, supaya influencer. kita sekarang bisa berhijab sebebas Benar, ini. Itu benar. kan pasti awalnya tuh sulit gitu ya, Benar. tapi sampai akhirnya perjuangan para bunda ini dan teman-temannya dan semua komunitasnya waktu itu, organisasinya juga berjuang ya bunda ya waktu itu ya untuk para muslimah di Indonesia ini bebas berhijab gitu, Masya Allah, luar biasa. Semoga bermanfaat, semoga Allah balas kebaikan para bunda ini dengan limpahan pahala dan kebaikan yang banyak gitu. Baik teman-teman Sabili ID, saya Sabrina Salim dan rekan saya Fitya Nabila Rabani. jangan lupa tonton terus Sabili ID di YouTube dan follow di Instagram juga dan di sosial media lainnya. Jangan lupa juga baca berita Sabili ID di sabili.id. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.